warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah, kita hari ini dapat berjumpa lagi dengan pembelajaran dan materi akidah akhlak. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir. Hadir semua? Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Alhamdulillah kita ini bisa hadir kembali dalam pelajaran akidah akhlak dengan materi kita hari ini, yaitu adab Bertamu. Pintar adab bertamu. Ya, perhatikan adab bertamu. Dalam hubungannya dengan sesama manusia, ada kita perlu berkunjung ke rumah sesama, artinya ke rumah orang lain. Berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat tali silaturahim dengan ada tujuan dan maksud tertentu. Itu adalah pengertian dari adab bertamu. Berkunjung ke rumah orang lain berarti berkunjung ke rumah orang, baik di dekat rumah kita maupun yang jauh dari rumah kita, dengan tujuan apa? Mempererat tali silaturahim. Kalau kita mempererat tali silaturahim, kita mendapatkan satu pahala. Kemudian adab yang perlu diperhatikan dalam bertamu, yaitu memilih waktu yang tepat. Artinya kita tidak boleh sembarangan dalam bertamu, itu ada waktunya. Kemudian yang kedua, memberitahukan perihal kedatangan. Yang ketiga, meminta izin masuk. Ini artinya apabila kita tidak diizinkan masuk, maka kita tidak boleh masuk. Artinya tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk masuk. Yang keempat, memperkirakan lama waktu bertamu. Artinya kita tidak boleh lama-lama bertamu kalau si tuan rumah tadi lagi sibuk. Yang kelima, berwajah ceria dan bertutur kata yang lembut. Jadi apabila bertamu, kita tidak boleh bermuka yang cemberut, harus bermuka ceria, bahagia. Dan bertutur kata lembut artinya tidak boleh menyinggung perasaan si tuan rumah waktu kita berbicara dengan tuan rumah, apalagi kita berbicaranya nyaring, keras, itu tidak boleh. Kita berbicaranya yang lemah lembut. Selanjutnya, hikmah bertamu dalam Islam, yaitu mempererat ukhuwah, memperbanyak rezeki. Nah, apabila kita bertamu ke rumah orang, kita itu memperbanyak rezeki. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Jadi artinya persaudaraan, tidak ada pertengkaran. Keempat, menambah ilmu dan hikmah hidup. Kita menambah ilmu. Yang kelima, menambah kekuatan dan kesatuan Islam. Yang keenam, memperpanjang usia. Itu adalah hikmah dari bertamu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini dulu tentang bertamu? Tidak ada. Bertamu apa tadi artinya? Yaitu berkunjung ke rumah orang lain, baik di dekat rumah kita maupun
Misalnya contohnya kita mau apa tadi? Contoh hari raya. Nah, kita saling berkunjung ke rumah orang lain. Nah, kemudian apabila kita berkunjung ke rumah orang lain, kita tidak boleh tidak boleh ribut, tidak boleh bising, apalagi tidak boleh tinggal lama-lama. ya, tidak boleh lama-lama. Kalau tuh si tuan rumahnya mau ada keperluan. Seterusnya apa lagi? Tidak boleh memberatkan si tuan rumah. Apa contohnya yang memberatkan si tuan rumah? Kita tidak boleh meminta macam-macam. Contohnya minum es sirup, misalnya contoh es jeruk. Nah, memintanya makanannya ini. Nah, itu tidak boleh. Jadi apa yang dihidangkan itu yang kita minum. Jadi tidak boleh sesuka kita meminta minuman, terkecuali ini si tuan rumah menawarkan mau minum apa. Contoh, minum es jeruk kah, teh manis kah, teh es kah. Nah, itu boleh kita meminta. Kalau tidak ditawarkan itu tidak boleh. Apa yang dihidangkan si tuan rumah itu yang kita minum, yang kita makan. Paham? Ya. Tadi meminta izin masuk. Apabila kita tidak diizinkan masuk, kita tidak boleh memaksa. Misalnya kita hanya diperbolehkan di mana? Di teras. Contoh, kita cuma di teras, tidak boleh memaksakan untuk masuk ke dalam rumah. Apabila kita tidak diizinkan bertamu, contohnya misalnya si tuan rumah mau pergi, kita baru datang, kita memaksakan untuk bertamu, itu tidak boleh. Itu namanya memaksakan. Jadi apabila kita tidak diizinkan untuk bertamu, kita kembali pulang. Jadi kita pulang, tidak boleh memaksakan. Kemudian tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Contohnya tadi kita sudah diberikan masuk, sudah diberikan hidangan, kemudian kita tidak boleh lihat-lihat ke sana kemari, apalagi jalan-jalan di rumah orang, itu tidak boleh. Apakah yang ditanyakan tentang adab bertamu? Tidak. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita membentuk kelompok, kita menjadi 3 kelompok. Sudah ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Dengarkan pertanyaannya, silahkan tulis. Yang pertama, sebutkan 6 adab ketika bertamu. Nomor 2, sebutkan 2 hal yang tidak dibolehkan ketika bertamu. Berikan alasan kenapa ketika mengetuk pintu mengucapkan salam untuk bertamu harus membelakangi pintu. Udah? 4, apa yang harus kita perhatikan ketika akan bertamu? Ya, silakan kerjakan. Ibu beri waktu 2 menit. Silakan. Ya, untuk kelompok 1 presentasikan jawabannya nomor 1. Bacakan.
Siap. 3, 4, 6, kami pintu 4, bertamu tidak boleh dari 3 hari. 5, kembali pulang bila tidak diizinkan masuk. 6, tidak memandang dulu karena kecil bercuriga. Ya. Kelompok 2, nomor 2. Kelompok 3, nomor 3 dan 4. Karena untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak diinginkan. 4. Ketika bertemu kita harus memilih waktu yang tepat. Ya, untuk kelompok 1, Ibu beri nilai 100. Tepuk tangannya. Kelompok 2 juga 100. Kelompok 3 juga 100. Sebelum kita akhiri pelajaran kita simpulkan pelajaran kita apa tadi tentang depan tamu. Ya, berkunjung ke rumah orang lain. Apalagi? Adakah yang tahu lagi? Jangan memberatkan tuan rumah. Ya, tidak boleh memberatkan si tuan rumah. Apalagi ada bertamu. Ayo, Najwa, ide ya. Apa? Berkunjung tepat waktu. Apalagi ayo, ada bertamu. Jadi, kesimpulannya, bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain, baik di dekat rumah kita maupun di luar, di jauh dari rumah kita. Kemudian, bertamu itu adabnya, artinya kita tidak boleh sembarangan. Ingat, bertamu ke rumah teman itu ada waktunya, tidak boleh sembarangan. Nanti kalau si tuan rumah itu lagi sibuk, ya. Ingat, bertamu tidak boleh sembarangan, harus memperhatikan waktu dan adatnya itu ada. Ya, Ibu berikan soal untuk minggu depan. Silakan tulis soalnya. Nanti dikumpulkan minggu depan.